Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, saya Syarifah Zakiyah, mahasiswa Magister Bisnis Farmasi Angkatan 41 Universitas Pancasila. Hari ini saya akan membahas mengenai kemajuan teknologi di bidang farmasi dalam pemesanan sediaan farmasi di apotik. Pembahasan ini merupakan tugas Supply Chain Management dari dosen pengampu yaitu Dr. Insinyur Agung Terminanto, MBA, IPM, CEA, CEL. Berikut akan saya sampaikan mengenai pembahasan ini, yaitu adalah apoteker memiliki tanggung jawab yang kompleks di apotik. Perannya tidak hanya sebatas pada pelayanan langsung kepada pasien, tetapi juga melibatkan manajemen yang efisien dalam pengadaan dan distribusi sediaan farmasi. Pengadaan sediaan farmasi merupakan langkah krusial dalam memastikan ketersediaan obat yang tepat, berkualitas, dan aman bagi setiap pasien yang membutuhkan. Dalam proses pengadaan sediaan farmasi, apoteker bertanggung jawab untuk memilih pemasok yang dapat dipercaya, menilai kualitas produk yang ditawarkan, serta melakukan negosiasi harga yang kompetitif. Kami juga sebagai apoteker harus memperhatikan aspek legal, regulasi, dan etika dalam setiap transaksi pengadaan obat. Tanggung jawab manajer apoteker dalam pengadaan sediaan farmasi tidak hanya berhenti pada proses pembelian saja. Kami juga harus memperhatikan stok obat yang tepat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan dari pasien. Dapat kita lihat pada gambar pemesanan sediaan farmasi di apotik pada masa lampau. Yang pertama adalah salesman obat mengantri untuk bertemu dengan apoteker untuk melakukan pemesanan obat sehingga membuat penuh ruang tunggu apotik yang membuat pasien menjadi kurang nyaman. Kemudian, pemilihan sediaan farmasi dilakukan secara manual dengan mengecek satu-satu di distributor manakah apotek tersebut berada. Akibatnya, berkurangnya efisiensi waktu dari apoteker akibat pemesanan obat yang memerlukan proses yang lama. Apoteker membuat surat pesanan kepada masing-masing PBF secara manual dengan menulis di kertas. Lalu, apoteker juga tidak dapat membandingkan harga secara otomatis atau real time apabila sedang ada promo dan tidak tahu apakah obat tersebut ada atau tidak sampai barangnya datang. Bahwa obat X sedang kosong di PBF tertentu sehingga mengakibatkan obat menjadi kosong di apotik yang mengakibatkan loss sell sehingga apotek menjadi mengalami kerugian. Dan yang terakhir adalah pemesan obat tidak dapat dilacak dan ditelusuri sudah sampai pada tahap proses apa dan kapan obat akan sampai ke apotik sehingga dapat ditentukan lead time dari suatu obat. Dan untuk masa kini dengan perkembangan teknologi, pemesanan sediaan farmasi di apotik menjadi lebih mudah karena banyaknya PBF yang melakukan digitalisasi dengan membuat aplikasi-aplikasi. Dapat dilihat di sini ada iPos. iPos merupakan platform digital untuk pemesanan order dari PT AAM. Ada SwabRx, ada Medicine, ada Farmanet, ada AMS, ada Emosen dari Ensefal, ada Tempo Direct, dan ada GPUS B2B. Dan ini mereka semua kita bisa melakukan pemesanan obat langsung melalui aplikasi seperti ada di gambar ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada video ini bahwa pemesanan sekarang sudah mudah. Contohnya saya akan mempraktekkan dari aplikasi SwabRx ini. Nah, pada aplikasi ini dapat dilihat bahwa kita dapat memilih-milih produk-produk sesuai yang dibutuhkan. Di sini ada produk-produk yang beragam dan langsung tertera juga diskon-diskon obatnya. Sesuai musim, sekarang sedang musim batuk, kita bisa pilih-pilih kira-kira obat batuk apa yang cocok dengan berbagai jenis keluhan pasien kita atau berbagai permintaan dari kebutuhan konsumen. Di sini juga pada aplikasi ini kita bisa langsung mengetik obat yang kita butuhkan apa. Jadi kita mempunyai efisiensi waktu. Kita bisa, misalnya kita membutuhkan OBH Kombi, kita tinggal mengetik pada aplikasinya OBH Kombi untuk mengecek ketersediaan dari PBF tersebut. Apakah OBH Kombi tersedia pada aplikasi pada PBF ini. Kalau misalnya obat tersebut tidak ada, kita bisa cari alternatif dengan memilih PBF lainnya. Sedangkan kalau pada kita melakukan pemesanan pada masa lampau, kita tidak tahu bahwa apakah obat yang kita pesan itu akan datang jumlahnya sesuai atau jenisnya juga sesuai karena nanti obat yang datang kita harus menunggu ketika barang datang diperiksa fakturnya, oh ternyata obatnya tidak ada, seperti itu. Sedangkan kalau dengan aplikasi ini kita langsung mengetahui saat itu juga bahwa obat ini sedang tidak ada.
Dan di sini juga bisa dilihat, kita bisa lihat tren dia sudah aplikasi sudah otomatis ada tren obat-obat apa saja yang terlaris pada area kita dan apa saja obat yang sedang promo pada diskon spesial Ramadan. Selama bulan Ramadan ini bisa diketahui banyak masalah pencernaan juga, ada masalah imun juga, ada radang, ada batuk pada musim bulan puasa. Jadi kita lebih bisa fokus untuk menyetok stok-stok yang kira-kira sedang dibutuhkan pada saat Ramadan ini. Pada aplikasi ini juga kita bisa langsung memudahkan ketika kita sudah selesai mengorder obat, kita langsung masuk ke keranjangnya, kita periksa lagi jumlah itemnya, harganya, diskonnya, kemudian kita melakukan pemesanan. Begitu kita melakukan pemesanan, setelah kita klik akan muncul konfirmasi pemesanan. Apabila sudah oke, kita langsung dialihkan kepada konfirmasi pesanan. Kita bisa melihat aktivitas atau bagaimana obat ini, apakah sudah mau diantar atau sedang diproses atau masih menunggu di PBF sedang di packing. Jadi kita bisa mengetahui sampai kapan kira-kira obat ini bisa didapat di apotik. Sehingga itu dapat mempermudah apoteker untuk menentukan lead time obat masing-masing, sehingga kita dalam melakukan perencanaan kebutuhan stok obat tidak mengalami kekosongan dan tidak juga mengalami kelebihan karena waktu lead time yang tidak pasti. Nah, selain itu juga pada aplikasi-aplikasi ini terdapat program royalti juga. Nah, tidak seperti pada masa lampau kita tidak ada ketika kita memesan obat tidak ada program loyalty. Nah, pada aplikasi ini ada program loyalty. Jadi, setiap kita order itu ada mendapatkan poin-poin yang dapat ditukarkan dengan hadiah. Nah, hal ini menjadi menarik sebagai apoteker kita juga bisa ada peluang kayak gitu, ada peluang tambahan seperti gitu. Jadi menarik sekali. Dan yang paling menarik lagi dari aplikasi-aplikasi ini, mereka juga menyediakan surat pesanan elektronik, sehingga apoteker mempunyai waktu yang lebih efektif dan efisien. Tidak seperti zaman dulu kita harus menuliskan masing-masing surat obatnya per itemnya, jumlahnya, dimana sekarang sudah langsung otomatis bisa ada surat pesan elektronik langsung muncul list obatnya sehingga apoteker lebih memiliki banyak waktu lagi untuk mengerjakan hal-hal lainnya. Nah, keunggulan dari digitalisasi pemesanan obat ini adalah yang pertama adalah kemudahan akses. Dengan aplikasi digital, apoteker dapat mengakses platform pengadaan apotek kapan saja dan di mana saja. Asalkan handphone kita terhubung dengan internet ya. Ini memungkinkan apoteker untuk melakukan pengadaan obat dengan lebih fleksibel. Bahkan di luar jam kerja juga bisa. Jadi kita bisa sambil kita istirahat siang juga bisa, atau kita di rumah, kita bisa sambil mengecek kira-kira tiba-tiba ada pasien melakukan pemesanan mendadak, kita bisa langsung cek di aplikasi ketersediaan obat, langsung kita bisa order dari rumah. Peningkatan efisiensi juga. Proses pengadaan obat secara digital dapat meningkatkan efisiensi dalam manajemen stok dan pengiriman obat. Dengan alat pencarian yang canggih dan kemampuan untuk melakukan pembelian dalam hitungan menit, apotek dapat menghemat waktu dan tenaga dalam proses pengadaan. Yang ketiga adalah analisis data yang mendalam. Aplikasi digital sering dilengkapi dengan fitur analisis data yang canggih. Dengan menganalisis pola pembelian, tren permintaan, dan kinerja permasok, apoteker dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam merencanakan pengadaan obat, mengoptimalkan inventarisasi, dan meningkatkan efisiensi operasional. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dengan cara transaksi tercatat secara digital. Jadi proses pengadaan transparan dan mudah untuk dilacak. Ini juga membantu mengurangi risiko kesalahan serta memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan stok dan keuangan. Jadi seperti misalnya ada barang-barang yang diretur itu akan terdata juga di aplikasi atau misalnya untuk pembayaran juga kadang bisa langsung melalui virtual account. Jadi kita tidak melakukan pembayaran secara cash kepada sales, kemudian nanti takut uangnya misalnya hilang atau seperti apa. Jadi dengan aplikasi ini sudah mudah sekali kita bisa melakukan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Jadi kita bisa melakukan pemesanan sekaligus kita bisa langsung membayar juga.
Namun, ada juga kekurangan dari digitalisasi pemesanan obat ini. Jadi yang pertama adalah ketergantungan pada teknologi. Penggunaan aplikasi digital membuat apotek menjadi rentan terhadap masalah teknis, seperti gangguan koneksi internet atau kegagalan sistem. Jika terjadi masalah teknis, proses pemesanan obat bisa terganggu, menyebabkan keterlambatan dalam pengiriman obat kepada pasien. Jadi apabila masalah ada mati lampu, tidak ada jaringan, atau misalnya kita pergi ke suatu tempat yang koneksi internetnya buruk, nah itu juga dapat menghambat untuk pemesanan obat melalui aplikasi digital ini. Kemudian yang lainnya adalah yang kedua, kurangnya interaksi manusia. Penggunaan aplikasi digital dapat mengurangi interaksi langsung antara apoteker dan pemasok. Hal ini bisa mengurangi kemampuan untuk bernegosiasi harga, memperoleh informasi tambahan tentang produk, atau memberikan program-program promo kepada pasien. Jadi, mungkin akan berpengaruh juga di masalah SDM di masa depannya, sehingga salesman akan berkurang karena posisinya sudah digantikan oleh digitalisasi ini. Karena semua udah otomatis, mereka juga mempunyai customer care juga, customer service juga. Jadi, kalau kita mengalami masalah, kita bisa langsung chat seperti itu. Cuman seperti kurang ada ikatan emosional dengan suatu PBF tersebut kayak gitu. Dan yang ketiga adalah kekhawatiran akan keamanan data. Penggunaan aplikasi digital memerlukan pengiriman informasi sensitif secara online, seperti detail produk dan informasi keuangan. Ini meningkatkan risiko kebocoran data atau serangan cyber yang dapat mengancam keamanan informasi pasien dan apotek. Di mana ketika kita mendaftar sebuah aplikasi PBF tersebut, kita memasukkan data-data berupa KTP, NPWP, data surat izin apotik, data surat izin tugas dari apoteker. Nah, itu hal-hal tersebut bisa disalahgunakan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab hal itu. Nah, hal itu sebaiknya bisa juga dijamin dari PBF tersebut. Apakah mereka bisa menjamin kerahasiaannya seperti itu. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat dan membuka wawasan kita ya, untuk kita bisa apoteker bisa lebih update lagi, lebih mau mengikuti perkembangan zaman karena sangat bermanfaat sekali dalam efisiensi waktu juga dan banyak-banyak benefit yang lainnya. Terima kasih.